Oke semuanya, hari ini kita akan menyusun untuk materi membuat fungsi permintaan bersama dengan kurva permintaannya. Nah, bagaimana cara untuk membuat fungsi permintaan dan kurvanya? Kita lihat di sini dulu ya sebelumnya. Nah, ini untuk membuat fungsi permintaan ya itu ada rumusnya, yaitu rumusnya P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P ini untuk harga, P itu adalah price ya. Ini saya tulis P adalah price. Sedangkan Q itu adalah lambang untuk quantity. Quantity atau jumlah barang yang akan kalian produksi. Nah, di sini di dalam rumus ada P1 dan P2 di sini ya. Nah, apa itu P1? Berarti P1 adalah harga awal. Sedangkan P2 adalah harga setelahnya. Sedangkan Q1 adalah quantity awal atau jumlah barang yang diproduksi di awal, dan Q2 adalah quantity akhir. Nah, ini ya istilahnya yang harus kalian tahu. Lalu di kurva permintaan, kalau kalian lihat di bagian gambar, hampir sama dengan matematika ya, bahwa untuk sumbu vertikal atau yang tegak lurus, biasanya ini ditempati huruf P atau price. P adalah price ya. Sedangkan yang sumbu vertikalnya kita ditempati oleh sumbu quantity atau kita sebut dengan Q ya. Nah, balik lagi ke topik. Nah, ini adalah contoh soal untuk di sini diminta untuk tentukan persamaan fungsi permintaannya. Nah, di sini kalau ada soal seperti ini, kalian diminta untuk membuat fungsi permintaannya, ya, dan gambarkan kurvanya. Nah, kita tahu kalau misalkan untuk mencari fungsi permintaan, rumusnya adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 minus Q1. Oke, dari soal kita bisa analisis di sini ya. Ada di tabel, ada tabel P dan Q. P untuk harga ya, sedangkan Q untuk quantity atau jumlah barang yang diproduksi. Kalau kita analisis dari tabel ini, bahwa mana yang P1, mana P2-nya, ini jelas ya, berdasarkan urutannya, berarti ini adalah P1 atau harga awal, yang ini adalah harga kedua atau harga akhir, yang ini adalah quantity yang pertama, dan yang 150 adalah quantity yang kedua. Oke. Setelah kita sudah menganalisis, baru kita lanjut ke bagaimana cara membuat fungsinya. Oke. Langkah pertama, kalau kalian ingin menyusun bagaimana cara membuat fungsi, karena kalian masih awal, di pelajaran awal dalam membuat fungsi, silahkan kalian tulis dulu diketahui. Diketahui. Apa saja yang diketahui tadi dari hasil analisis ini ya. Berarti kita balik lagi, P1 sama dengan 250. Lalu P2 sama dengan 200, Q1 sama dengan 100, dan Q2 sama dengan 150. Ya. Lalu kemudian tulis nih yang ditanya. Yang ditanya apa? Buat fungsi permintaan. Dalam ekonomi, permintaan itu kita sebut dengan demand dan disimbolkan dengan huruf D. Ya. Lalu kita jawab. Bagaimana cara membuat fungsi permintaan? Tadi ya, rumusnya adalah P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 minus Q1. Oke, lalu kalau karena sudah punya rumus, tinggal kita masukkan aja data yang sudah kita punya. P tetap ditulis, min P1, berarti aku tulis minus P1-nya berapa? 250 dibagi P2 min P1. P2-nya berapa? 200. Tulis 200 dikurang P1.
250. Sama dengan, salin ya, Q minus Q1. Datanya berapa? Oke, 100. Kita tulis di sini 100. Dibagi Q2 min Q1. Oh, 150 Q2-nya. Masukkan ke dalam rumus. 150 dikurang 100. Oke. Kalau sudah seperti ini, silakan kalian lakukan perkalian silang. Ini kali ke atas samping, yang ini kali ke atas sampingnya. Ya. Lalu, bagaimana caranya? Oh, ini kita hitung dulu. Mohon maaf. Berarti di sini kalau kita hitung, P min 250 dibagi 200 dikurang 250. Hasilnya adalah minus 50. Sama dengan Q min 100 dibagi 150 dikurang 100 berarti 50. Barulah setelah kita hitung seperti ini, kita kalikan silang. Ini kali ke sini, ini dikali ke sini. Ya, kita lanjutkan di sebelahnya ya. Ini kita lanjutkan di sebelah sini. Oke, kalau sudah seperti ini, maka kita kali silang nih. Nah, ini kan 50. Kita kali silang ke P min 250. Kita salin dulu supaya kalian nggak bingung. Berarti 50 buka kurung, artinya dikali ya. P min 250 sama dengan yang minus 50-nya kita kalikan dengan Q minus 100. Oke, seperti ini ya. Lalu kalau sudah seperti ini, kita kalikan ke dalam. 50 dikali P, hasilnya adalah 50P. Kita kalikan lagi, 50 dikalikan minus 250, hasilnya minus 12.500. Oke, sama dengannya kita salin. Oke, ini kita kali ke dalam juga. 50 dikali min 50 kali Q minus 50 Q. Ini kita kali juga. Minus 50 dikali minus 100, hasilnya positif. Minus kali minus positif. Berarti hasilnya adalah plus 5.000. Kalau sudah seperti ini, mari kita kelompokkan ke yang sesuku. Berarti di sini 50P dari yang ini. Tetap ya, kita salin. Sama dengan minus 50Q plus 5.000. Nah, 12.500 kita pindahkan ruas menjadi plus ya. Plus 12.500. Nah, kalau kita jabarkan 50P sama dengan minus 50Q. Berarti ini kita tambah jadinya 5.000 tambah 12.000 jadi 17.500. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat P sama dengan bukan lagi 50P. Nah, karena yang ditanyakan adalah fungsi permintaan, permintaan dilambangkan dengan demand, maka bisa kita bentuk PD atau price demand sama dengan, ini kita salin dulu ya, minus 50Q plus 17.500 dibagi, nah ini ya, nih dibagi yang angka ini. Set. Kita pindahkan ke bawah. Oke. Maka kalau kita dapatkan PD sama dengan minus 50Q dibagi 50, hasilnya minus 1 kan? Nah, berarti kan kita tulisnya minus Q. 17.500 dibagi 50, karena positif bagi positif, hasilnya positif, jadi 3.350. Dapatlah kita untuk fungsi permintaan. Jadi jawaban yang pertama fungsi permintaannya adalah PD. Atau bisa juga kalian bentuk dalam, ini kan bentuknya adalah P sama dengan. Bisa kalian bentuk Q sama dengan dari hasil fungsi yang sudah kalian dapatkan. Nah, caranya seperti apa? Tinggal dipindahkan ruas. Q kita pindah ruas ke kiri jadi minus Q kita pindah ruas ke kiri jadi positif ya. Sama dengan 350-nya tetap. Berarti PD plus PD, kalau kita pindah ke ruas ke kanan jadi minus PD. Ya, karena yang ditanyakan demand boleh ditambahkan ini. Oke, fungsi permintaan boleh jawaban yang ini. ID sama dengan atau PD sama dengan. Ya, ini adalah rumus permintaan dari soal. Oke.
Lalu selanjutnya, kalau kita sudah punya fungsi, maka kita dimintakan untuk membuat yang namanya kurva dari permintaan soal tadi, ya. Nah, ini kita salin dulu aja. Kita sudah punya fungsi. Kalian ambil salah satu. Saya ambil yang atas ya. PD sama dengan min Q plus 350. Oke, fungsi kita adalah PD sama dengan minus Q plus 350. Nah, bagaimana cara membuat kurva? Cara buat kurva. Oke, langkah pertama untuk cara buat kurva, kita harus tahu dulu nih, kita udah punya fungsi. Oke, syarat pertama udah dapat. Lalu langkah kedua adalah kita membuat yang namanya titik koordinat yang pertama. Ya, cara gimana? Tinggal kita ilustrasikan ketika P-nya sama dengan 0, maka kita harus cari Q-nya, nilainya berapa sih? Ya. Nah, cara gimana? Tinggal kita masukkan ke dalam fungsi yang sudah kita punya. Karena fungsi yang kita punya adalah PD sama dengan min Q plus 350, maka kita masukkan nih nilai P-nya. Karena kita mau cari tahu nilai Q-nya berapa ya. Berarti PD di sini kan P-nya 0, berarti 0 sama dengan minus Q plus 350. Kalau kita pindah ruas, Q sama dengan 350. Dapatlah nilai Q sehingga titik koordinat pertama yang kita dapat adalah untuk ekonomi Q, P. Berarti Q-nya 350. Ini kita isi ya, 350. Q, P. 350,0. Nah, ini adalah Q, yang ini adalah P. Ya, ini titik koordinat yang pertama. Titik koordinat yang kedua. Lalu selanjutnya kita buat titik koordinat yang kedua. Titik koordinat yang kedua. Nah, kalau tadi kita umpamakan P-nya sama dengan 0, sekarang kita balik. Kalau Q-nya sama dengan 0, maka P-nya berapa? Berapa kan? Nah, ini kita cari. Caranya sama. Kita udah punya fungsi PD sama dengan minus Q plus 350. Kita punya nilai Q-nya adalah 0. Jadi kita masukin PD sama dengan minus 0, ya kan? Plus 350. Maka nilai P-nya sama dengan 350. Nah, ini 350. Ingat, untuk titik koordinat di ekonomi, titiknya itu adalah Q, P. Karena di sini Q-nya adalah 0, berarti 0, P-nya 350. Oke, ini Q, P. Nah, kalau kita sudah punya dua titik, yang pertama ini, dan yang kedua ini, kita bisa buat kurvanya. Oke, sekarang kita lihat bikin kurvanya seperti apa. Sebentar ya. Saya hapus dulu. Oke, untuk titik koordinatnya, di sini aja deh, di slide yang sama. Untuk titik koordinatnya, kita bikin dulu sumbunya ya. 1 dan 2. Oke. Ingat kalau di ekonomi, sumbu yang vertikal atau yang lurus ke atas itu ditempati oleh price, sedangkan yang horizontal ditempati oleh quantity. Ya, ini kita lihat bikin aja kelipatan 100. Berarti di sini 100, di sini 200, dan di sini adalah 300. Sama di sini juga kita bikin kelipatan 100, 100, 200, dan 300. Oke, kita udah punya dua titik. Kita lihat ya. Q, P 350,0. Berarti 350,0 titik pertama ada di sini. Ya. Nah, yang titik kedua 0,350. Di mana nih titiknya? Berarti kan ada di sini. 0,350. Nah, ini adalah titik kedua. Kalau sudah punya dua titik seperti ini, tinggal kalian tarik garis lurus. Nah, ini adalah kurva dari demand atas soal yang kita kerjakan. Titik pertama ini adalah yang nilai 0,350. Sedangkan yang titik kedua ini adalah 350
0,0 ya. Nah, sebentar supaya kelihatan. Ini kita tulis ini ya, 350,0. Nah, ini garis ini, kurva ini adalah kurva dari persamaan PD sama dengan min Q plus 350. Oke, sampai situ penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara membuat fungsi permintaan. Ini ya, ini adalah fungsi permintaan. Fungsi permintaan sampai ke bagaimana cara untuk menentukan titik koordinat dan membuat kurva. Ini adalah kurvanya ya, kurva demand atau permintaan. Ya, oke, sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.